Seru banget nih baca grup, jadi pengen cepet-cepet bisa terjun investasi deh. Mbak Dia, lagi scrolling apa sih? Dia tadi nggak beres-beres, seru banget Iya, kayaknya. ini nih lagi bacain grup yang ngomongin saham di pasar modal. Pengen deh coba ngerti dan belajar. Iya berarti kamu join grup supaya sambil belajar juga gitu ya? Iya sih, cuma aku kayak masih ragu gitu, soalnya ada saudaraku yang ikut investasi, tapi malah berkurang. Kok bisa kayak gitu ya? Oke. Kalau boleh tahu, emang dia investasi apa? Investasi emas, ibu-ibu gitu kan, kalau investasi emas kan paling dikenal ya di kalangan ibu-ibu. Oh iya sih, investasi emas emang paling familiar ya dari zaman kakek nenek kita zaman dulu yang selalu merekomendasikan nabung dan investasi di emas. Boleh deh kalau gitu mungkin kita bahas lebih detail aja kali ya tentang ini. Boleh deh, aku juga jadi pengen belajar lebih dalam tentang investasi. Oke, ayo kalau gitu. Oke, jadi tadi dia ingin mulai investasi, cuman masih ragu karena ada pengalaman saudaranya yang malah rugi gitu ya saat investasi emas. Betul nggak? Iya gitu Mel, jadinya greget gitu kan. Oke. Nah, mungkin kita mulai pertama, itu dia harus tahu dulu nih kalau sebelum kita mau investasi, kita perlu selesai dulu sama fondasi keuangan kita. Nah, yang paling utama itu ada dana darurat dan asuransi. Nah, aku coba jelasin di sini ya. Nah, jadi sini aku bikin ilustrasi sebuah bangunan gitu, yang mana fondasi paling bawah itu ada dana darurat, kemudian ada asuransi. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama bangunan yang sebelah nih, ada dana darurat sama asuransi yang lebih sedikit dibanding investasi yang memang lebih gede. Terus kita langsung loncat mulai ke investasi, sedangkan ini belum dikumpul, itu akan berpengaruh ke bangunannya kita sendiri ya, berpengaruh ke rumah kita juga yang bakal gak kokoh, bakal mungkin hancur ke depannya, kayak gitu. Nah, kira-kira itulah kenapa kita harus mulai dulu ke dana darurat dan asuransi sebelum kita mulai investasi. Wah berarti aku harus beresin dulu nih dua hal itu ya. Tapi masih lama banget dong Mel, soalnya kan baru kekumpul setengahnya. Oke, anggaplah setengahnya itu total aset kamu ya, yang mana mungkin di 15 juta mungkin ya kamu. Misalnya, nah dari 15 juta itu boleh kamu pisahkan dulu nih, ini 50%-nya itu disimpan di bank, 50%-nya kita pakai buat belajar investasi gitu, sekitar berarti 7.500.000 ya. Nah 7.500.000 ini kita pisahin lagi, kalau misalnya mau investasi emas, saran aku cukup di 10% aja, 750.000. Nah sisanya boleh tuh diversifikasi atau dibedain gitu ya, 30% atau 40% bisa ke reksadana, terus ke obligasi, atau mau dikit-dikit belajar investasi kayak yang ada di grup tadi, itu juga boleh. Oke, aku coba cari tahu dulu ya Mel. Iya boleh. Oh iya, sekarang itu udah bisa loh kita investasi emas di aplikasi Gaji Desa. Nah nanti untuk nominalnya sangat bisa disesuaikan sama kemampuan kamu tadi yang 750.000 ya. Gitu. Nanti kamu coba cek deh, karena untuk mendaftarnya itu kita perlu masukin nama dulu sesuai KTP sama nomor KTP. Oh iya Mel, coba cek di aplikasi Gaji Desa. Oh iya bener, makasih ya infonya. Oke, sip. Gimana Sobat Gaji? Udah makin pede belum buat mulai investasinya sekarang? Nah, tapi jangan lupa pastiin fondasi keuangannya sudah minimal terkumpul 50% dari total seharusnya. Sobat Gaji mau belajar investasi kayak dia juga? Nantikan Melek Finansial bersama Gaji Desa di episode selanjutnya ya.